Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan mengenai standar pelayanan minimal di rekam medis. Di mata kuliah MMIK 2 dengan dosen pembimbing Pak NS Denny Maisa Putra, Eskep MKep. Kelompok 3 terdiri dari 1 Adinda, 2 Agustina, 3 Anachmi, 4 Febriana, 5 Kolisa, 6 Meilan, 7 Morita, 8 Nitno, 9 Syakira, 10 Tessa, 11 Winda, 12 Wulansari. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian standar pelayanan minimal. Menurut Permenkes nomor 129 tahun 2008, standar pelayanan minimal yaitu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, tetapi juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat. Selanjutnya, terdapat indikator standar pelayanan minimal, yaitu tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besar sasaran yang hendak dipenuhi di dalam pencapaian suatu standar pelayanan minimal tertentu, yaitu berupa masukan, proses, hasil, dan atau manfaat pelayanan. Selanjutnya mengenai peraturan dan pelayanan, peraturan tentang standar pelayanan minimal dapat dilaksanakan dengan adanya alur pelayanan maupun alur berkas rekam medis, sehingga rumah sakit bisa memiliki mutu pelayanan yang baik. Standar pelayanan minimal rekam medis dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun puskesmas, yaitu dengan melakukan pendokumentasian berupa pengisian berkas rekam medis secara cepat dan tepat. Selanjutnya kita akan membahas ada 4 standar pelayanan minimal di rekam medis. Yang pertama, keterisian rekam medis 1x24 jam sejak pasien pulang oleh dokter yang merawat. Rekam medis yang lengkap yaitu rekam medis yang telah diisi lengkap oleh dokter dalam waktu kurang 24 jam setelah selesai pelayanan rawat jalan atau setelah pasien rawat inap diputuskan untuk pulang, yang meliputi identitas pasien, anamnesis, rencana asuhan, pelaksanaan asuhan, tindak lanjut, dan resume. Yang kedua, penyediaan rekam medis rawat jalan dalam waktu kurang dari 10 menit. Dokumen rekam medis rawat jalan yaitu dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan atau ditemukan oleh petugas. Yang ketiga, penyediaan rekam medis rawat inap dalam waktu kurang dari 15 menit. Dokumen rekam medis rawat inap yaitu dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat inap. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap yaitu waktu mulai pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam medis rawat inap tersedia di bangsal pasien. Yang keempat, mengenai kelengkapan keterisian informed consent. Informed consent yaitu persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga pasien atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Di sini tergambarnya tanggung jawab dokter untuk memberikan kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang akan dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang minimal wajib disediakan oleh rumah sakit. Yang pertama meliputi pelayanan gawat darurat, yang kedua pelayanan rawat inap, ketiga pelayanan rawat jalan, yang keempat pelayanan bedah, yang kelima pelayanan persalinan dan perinatologi, yang keenam pelayanan intensif, ketujuh pelayanan radiologi, 8 pelayanan laboratorium patologi klinik, 9 pelayanan rehabilitasi medis, dan 10 pelayanan farmasi, 11 pelayanan gizi, 12 pelayanan transfusi darah, 13 pelayanan keluarga miskin,
14 pelayanan rekam medis, 15 pengelolaan limbah, 16 pelayanan administrasi manajemen, 17 pelayanan ambulan atau kereta jenazah, 18 pelayanan pemulasaraan jenazah, 19 pelayanan laundry, 20 pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, 21 pencegah pengendalian infeksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mutu dan pelayanan rekam medis. Pertama, rekam medis dapat mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, yaitu dengan melakukan pendokumentasian berupa pengisian berkas rekam medis secara tepat dan cepat. Yang kedua, kelengkapan pengisian rekam medis merupakan salah satu parameter yang dilihat untuk menentukan mutu rekam medis. Yang ketiga, rekam medis yang tidak lengkap memiliki mutu yang kurang baik untuk digunakan dalam manajemen pelayanan di rumah sakit. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga dapat memberi manfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih kepada Bapak NS Deni Maisa Putra, Eskep MKep selaku dosen mata kuliah MMIK 2. Baiklah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.